Halo geng, para penggemar skuter dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Bang Sondel. Kali ini saya akan memenuhi pesanan subscriber. Ada teman yang minta tutorial cara pergantian kampas kopling. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin meng-share pergantian kampas kopling yang mana katanya itu ada teman yang bingung cara masangnya, apa saja alatnya yang dibutuhkan. Maka dalam hal ini saya akan meng-share-nya buat teman-teman, khususnya para pemula-pemula skuteris dimanapun kalian berada. Saya doakan semua kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan saya. Teman-teman semua, pergantian kampas kopling itu disebabkan karena satu penyebabnya ya, karena faktor usia. Kedua, karena faktor pemakaian. Dan apa imbasnya? Satu, setelahnya bisa ngelos. Kedua, koplingnya ndak pre. Ketiga, koplingnya bisa srok. Nah, banyak Vespa yang koplingnya gini srok gitu ya toh. Mungkin salah satunya adalah Vespanya panjenengan semua. Nah, karena itu dalam video ini saya akan berbagi cara dan apa saja yang dibutuhkan dalam pergantian kampas kopling tersebut. Gini teman-teman, ini ada sebuah kopling ya. Ini namanya kopling satu blondo ini ya teman-teman semua, yang mana di dalam kopling ini ada per, ada ini mangkokan ada mangkokan per dan mangkokan kopling, ada kampas kopling dan ada per kopling. Wes suen ini aja, ini tak bongkar ya teman-teman. Kalau semisalkan mau berganti kampas kopling, teman-teman boleh, pertama yang harus dilakukan adalah ini ada kancingnya, kita congkel saja pakai obeng ya. Nah, congkel satu persatu perlahan-lahan, seru ya apa yang penting ini ujul. Nah ini sedikit tahan, nah karena ini akan menculat. Ini kancingnya kayak gini, usahakan posisi kancing ini harus dalam keadaan prima alias good, takutnya jepat twing. Kalau yang sudah letoy ini bisa jepat dan nantinya akan ambrol, bahaya ya teman-teman. Oke, ini tutup koplingnya, tutup kampasnya, ini plat kopling, ini kampas lagi. Nah ini kampas, ini plat, ini gigi koplingnya, ini klendesnya masih lumayan bagus walaupun sudah berputar, tetapi tidak gojlok banget. Ring kopling yang kuning ini juga masih ada, biasanya malah udah pada patah. Ini efeknya nanti juga kopling tidak menjadi prek ya kalau ininya tidak ada. Karena apa? Karena ininya nanti kurang kata sedikit, sehingga kalau tidak ada ininya maka gigi kopling akan menggerus ini klendesnya, ini klendes atau hose kopling gitu, maka akan terjadi ketidak prek, bisa prek cuma susah. Nah begitu ya, jadi kayak gini wujudnya. Terus ini ada per kopling, ini per masih bawaan motor, tinggi tapi enggak terlalu keras empuk. Oke, ini ada 6 biji karena ini motor PX lama ya, jadi masih per 6, yang per 7 juga ada. Oke, kita copot dulu ini ngatos, sedikit keras, cuma ini masih bagus, masih sangat presisi. Untuk kampas kopling, untuk rumah kopling masih aman di sini, masih bagus ininya ya, sela-sela untuk ininya yang dapat ininya ini masih bagus, ini kategori masih bagus, jadi masih sepan ya nih tuh.
Misalkan ininya sudah sedikit geronggong atau kerowak atau kemakan, boleh disarankan diganti karena nanti berimbas di efek suara ya teman-teman semua. Efek suara di saat dikopling nanti akan bunyi kleker 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 kleker, itu karena efek ininya yang sudah kemakan, atau enggak kampas koplingnya sini juga udah kemakan, maka akan terjadi gerakan kayak gini, kluk 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 gitu. Landesnya dicek dulu, masih bagus ini. Nah, ya lumrah ini ada pergerakan dikit, cuma ini biasanya tidak menimbulkan bunyi yang terlalu signifikan. Ini bisa ditoleransi. Oke, ini kampas koplingnya baru. Untuk kampas kopling teman-teman boleh beli apa saja selera panjenengan, yang penting kampas kopling bisa tinggal bebas, merek apa baik boleh, semuanya bagus menurut dompet panjenengan masing-masing. Jadi ini untuk kampas kopling ada 3 buah kampas ya, yang mana yang satu adalah seperti ini untuk bagian atas yang ada plat ini untuk bagian atas sendiri, sedangkan untuk yang dua ini bolak-balik ada kampasnya begini. Cara pemasangannya adalah teman-teman begini. Oh iya, satu lagi, biar koplingnya nanti tidak ada stroke, semisalkan terjadi kopling stroke ya, teman-teman boleh ini cek ininya lah, ini harus sedikit menceng ya, ini sedikit menceng searah jarum jam. Kalau misalkan mencengnya ini berlawanan jarum jam, dapat dipastikan kopling Anda tidak bakal prek ya. Kalau misalkan ini lurus banget sama ininya, itu juga tidak apa-apa. Paling-paling kalau olinya berkurang akan terjadi stroke. Makanya saya sarankan, menurut saya ini harusnya menceng searah jarum jam ya. Jadi koplingnya nanti tidak ada istilah stroke begitu. Tapi biasanya kalau beli di toko baru ini biasanya kebanyakan ini akan lurus, antara rumah kopling sama dudukan kopling itu akan lurus, itu juga tidak apa-apa, yang penting olinya ada begitu. Lanjut kita pemasangannya adalah seperti ini teman-temanku semua. Satu, just ini dimasukkan dulu ininya, rumah wirnya ini, just ada mandan sesak, tutup sedetik, alon-alon aja keseron tutup kayak ya, set. Nah gini, just masih sangat sepan ini. Biasanya tanda kayak gini biasanya dipasangnya ke penak saja, blung. Kurang satu ini kemana, kurang satu ini, wah ini umpetan tuh. Ini biasanya masanya gampang, tinggal kayak gini tok, blung. Tapi ini masih sangat keras, sangat ini malah terlalu bagus ini ya, jadi tidak ada gerak kayak gini. Seterusnya setelah kita pasang ini, kita pasang pairnya ya. Satu, ada 6 biji pair kopling ini, 2 3 4 5 6, kencang 6. Terusnya dipasang ini bus koplingnya ini ya, rumah bus koplingnya dimasang begini. Ini pemasangannya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tidak apa-apa ya, kecuali untuk yang kampas kopling gede karena itu ada titiknya. Kalau ini tidak ada titiknya. Terus kita gunakan tracker. Misalkan teman-teman tidak punya tracker seperti ini, teman-teman boleh menggunakan baut 14. Caranya begini, dari bawah itu
Nah kayak gini ya, dimasukkan kayak gini. Misalkan pakai baut ya pakai baut 14, terus diring yang tebal seperti ini, yang bulatnya seperti ini, terus masukkan ke sini, cus. Ini saya menggunakan tracker PX ini ya teman-teman semua, jadi lebih gampang. Sedikit ditekan, diputar kayak gini ya. Lalu jangan lupa pernya ini ditempatkan di posisinya seperti ini teman-teman, boleh kayak gini. Nah ini kan ceklik 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 ceklik, tujuannya adalah biar per kopling ini masuk ke rumah ini, rumah base koplingnya. Terus ininya dipasang tuh. Nah ini giginya dipasang ya, terus dikencangkan sampai dengan kencang kayak gini. Terus pakai baut 14 juga bisa, tidak apa-apa tuh, sampai dengan ininya mepet ya, rumah base kopling sama rumah koplingnya itu mepet seperti ini. Dipastikan ininya bisa berputar tanpa ada halangan begitu. Jadi kalau putarannya ini enteng, insya Allah koplingnya playnya juga maksimal. Ini kita ganti koplingnya karena itu juga ini sudah habis ya. Ini kalau ditarik lagi maka koplingnya akan ngelos. Ini kalau kurang narik pas nelengnya susah, makanya kita adakan pergantian kopling, pergantian kampas kopling. Oke, terusnya adalah tinggal merangkai kampasnya. Pertama-tama dipasang kampasnya dulu ini kampasnya ya, yang bolak-balik ada kampasnya. Boleh ini dulu, boleh ini dulu, enggak apa-apa, yang penting bagian ini di depan sendiri begitu nggih. Nih ini yang ada platnya itu di depan sendiri sini, di atas sendiri. Oke, langsung pemasangan. Satu dipasang kayak gini teman-teman. Misalkan mau dikasih oli sini juga enggak apa-apa, lebih bagus lagi. Ini hanya untuk video pembelajaran saja, jadi saya tidak memegang oli. Setelah kampas, lalu plat koplingnya ini dipasang begini. Untuk plat kopling bisa bolak-balik, enggak apa-apa, enggak ngaruh. Dua, terus sudah ya. Ini kampas, terus plat, terus kampas lagi. Nah, ini terus plat lagi. Ini platnya juga bolak-balik, enggak apa-apa. Ini sudah kampas kedua, berarti tinggal kampas yang pertama. Untuk Vespa itu kampasnya ada 3, apapun jenis Vespanya. Terus platnya juga ada 2. Terus yang terakhir adalah tutupnya ini ya, tutup kampasnya. Ini dipasang yang ini di atas sendiri, yang tidak ada kampasnya. Tuh, kayak gini. Nah, ini biasanya agak sedikit ada yang ngereh, tinggal diputar-putar sendiri. Tuh, bok. Tuh. Nah, untuk merek-merek tertentu kadang-kadang seperti ini ya teman-teman, ada yang suka lubangnya tidak pas, harus kita putar-putar sendiri dan harus diketuk. Itu begitu ada Nah ini masuk ya, masuk dengan sempurna. Setelah terjadi begini teman-teman boleh mengancingnya lagi. Ini usahakan kancingnya masih dalam keadaan bagus ya. Ini masih bagus, maka kita pasang lagi. Usahakan masuk di daerah sininya nih, kalenanya ini, atau rumahnya ini. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita cek. Nah ini untuk pre, insya Allah akan pre ya. Jadi begitu proses pemasangan kampas kopling untuk teman-temanku semua. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu kita semua. Demikian yang dapat saya berikan kepada teman-teman, gimana cara pemasangan kampas kopling yang baru pada Vespa Anda. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skuteris.